Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Ari Putra dengan NPM 2578292 dari kelas TRI 1D. Di sini saya akan mengerjakan tugas video mata kuliah berpikir komputasi dan pemrograman. Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat program kasir untuk jus sehat Mbak Rara. Pada kasus ini, Mbak Rara menjual 4 jenis jus yang dimana harganya berbeda-beda, dan jenis jusnya yaitu dari 4. Yang pertama itu ada alpukat, yang kedua mangga, yang ketiga pisang, dan yang keempatnya itu strawberry. Nah, di sini programnya harus menerima input jenis jus, menerima input jumlah, menanyakan apakah pelanggan member atau tidak, menghitung total harga, memberikan potongan 10% jika total lebih dari 50.000, memberikan potongan tambahan 5% jika itu member pelanggan, dan juga mengulang sampai kasir mengetik N atau berhenti. Baik, di sini langsung saja saya akan membuat program dari flowchart-nya. Yang pertama kita tambahkan dulu declare sebanyak 2 buah, lalu integer. Di integer ini kita tambahin total harga, koma diskon, koma harga, koma banyak jus. Oke, untuk yang declare keduanya itu tipenya string. Nah, string jenis jus. Oke, sudah string, kita ketik jenis jus, koma status pelanggan, lalu koma y, koma keputusan. Setelah itu kita tambahkan variabel essence. Nah, keputusan sama dengan y. Oke. Lalu kita tambahkan looping while di sini, teman-teman. Looping while-nya sama seperti yang di atasnya, essence tadi. Keputusan sama dengan y. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke jalur yang true. Nah, di jalur yang true ini kita akan menambahkan 2 buah output terlebih dahulu. Tambahkan dulu terlebih dahulu. Lalu input. Nah, outputnya ini kita isi dengan kasir jus sehat Mbak Rara. Oke, dan juga outputnya itu masukkan jenis jus yang ingin dibeli. Nah, setelah itu inputnya kita masukkan jenis jus. Lalu setelah itu kita tambahkan while lagi di sini. While salah, teman-teman. Seharusnya kita tambahkan if. Nah, if isi dengan jenis jus sama dengan alpukat. Setelah itu kita tambahkan baik, maaf teman-teman, di sini saya akan tambahkan harga untuk alpukat. Cara menambahkan harganya kita tambahkan di sini. Harga sama dengan 15.000. Untuk jus mangga itu harganya 15.000. Nah, lalu kita ke false. Kita tambahkan lagi if jenis jus sama dengan, nah di sini kita buah mangga. Oke. Untuk true-nya kita tambahkan dengan harga itu 12.000. Harga mangganya 12.000.
12.000. Setelah itu kita ke false-nya. False-nya itu kita tambahkan if lagi. Di sini jenis jusnya pisang, teman-teman. Pisang. Kita beri harga pisang ini dengan harga 10.000. Dan yang terakhir yaitu buah strawberry, jenis buah, jenis jus maksudnya, jenis jus dengan strawberry. Harganya kita beri dengan harga 18.000. 18.000. Baik, salah harga 18.000. Setelah itu kita akan melanjutkan programnya. Ini sudah kita isi semua dari semua jenis jusnya dan juga harga-harga dari jusnya. Lalu kita akan melanjutkan programnya ke bawah, di bawah sini. Nah, tambahkan output, tambahkan input, lalu tambahkan essence, tambahkan output lagi, dan yang terakhir itu kita tambahkan input lagi. Nah, di sini outputnya kita isi dengan berapa banyak Anda membeli jus. Tambahkan tanda tanya ya, karena kita ini adalah kalimat pertanyaan. Inputnya itu banyak jus. Nah, lalu untuk essence-nya itu total harga banyak jus dikali harga. Output lagi, apakah Anda sering membeli jus di sini? Oke. Input, status pelanggan. Setelah kita menambahkan output, input, essence, output, dan input lagi, kita akan masuk ke programnya, yaitu if lagi, teman-teman. If di sini kita akan masuk programnya, yaitu apabila dia pelanggan dan juga apabila dia bukan pelanggan. Status pelanggan sama dengan iya. Oke. Di sini kita tambahkan lagi if total harga sama dengan baik, kita tambahkan dulu tanda ini, kita kasih spasi, teman-teman. Sama dengan 50.000. Nah, kenapa kita tambahkan total harga 50.000? Seperti yang peraturannya tadi, 50.000 akan memberikan diskon sebanyak 10%. Setelah itu di false-nya ini kita tambahkan if status pelanggan sama dengan tidak. Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke bawahnya.
kita ke status pelanggan yang tidak terlebih dahulu. Kita tambahkan output kita isi dengan kata total harga adalah Rp dan total harga. Setelah itu kita masuk ke false total harga, tambahkan ini. Nah, total harga nya itu sama dengan, oke, di sini sudah ada sama dengan ya, nggak usah nambah lagi teman-teman, maaf saya salah tadi. Nah, total harga itu dikurang, dikurang kayak gini, lalu kita tambahkan dalam kurung total harga dikali 0,05 dalam kurung. Mengapa kita beri tanda tutup kurung, buka kurung di sini? Agar dia terlebih dahulu menghitung total harga dikali 0,05 daripada total harga dikurangnya. Itu. Nah, tambahkan lagi output. Yang isinya itu harga untuk pelanggan kami adalah Rp. Ini total harga. Seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu kita akan geser lagi ke sini ke true yang total harga ini. Di sini kita tambahkan 2 buah essence ini, dan yang ketiga kita tambahkan output. Nah, di sini kita berikan diskon sama dengan total harga dikurang dalam kurung total harga dikali 0,05 kurung. Baik, di sini seharusnya 0,10 bukan 0,5 ya teman-teman, karena ini masuknya ke harga yang lebih dari 50.000. Baik, maaf tadi salah. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi essence di sini. Di sini kita isi dengan diskon sama dengan diskon dikurang dalam kurung diskon dikali 0,05. Tutup kurung. Nah, mengapa di sini ada 0,10 dan 0,05 di sini? Karena dia adalah member dan juga dia membeli lebih dari 50.000. Untuk outputnya kita berikan harga spesial untuk pelanggan kami adalah Rp dan diskon. Nah, ini bang. Lalu kita masuk ke problem yang sudah akan berakhir. Di sini di panah ini kita tambahkan 1 buah output dan 1 buah input. Nah, outputnya itu kita isi dengan kata ketik N untuk dalam kurung berhenti. Berkata koma, ketik Y untuk lanjut. Nah,
Input itu keputusan. Keputusan. Mengapa kita memberikan output ketik N untuk berhenti dan ketik Y untuk lanjut? Karena ini adalah akhir dari programnya nanti saat dijalankan. Jika tidak menambahkan ini, maka ya programnya nggak bakal berhenti nanti. Kita akan hitung terus. Setelah itu kita ke yang ini, garis yang mau ke selesai atau N, tambahin output 1 buah dengan kata program selesai. Oke. Kita klik oke di sini. Oke, di sini kita akan mencoba atau menjalankan hasil dari sebuah program saya. Kita akan mengeksekusinya di sini, teman-teman. Nah, masukkan jenis jus yang ingin dibeli. Kita masukkan mangga. Berapa banyak Anda membeli jus? 5 buah. Apakah Anda sering membeli jus di sini? Iya. Harga spesial untuk pelanggan kami adalah 51.300. Nah, di sini kita sudah mendapatkan diskon ya, teman-teman. Karena dari harga mangga itu sendiri yaitu adalah harga dari mangga itu sendiri adalah 12.000 dan 12.000 dikali 5 yaitu 60.000, teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan diskon 10% dan juga 5%. Baik, di sini saya salah pencet, makanya program berhenti. Kita coba lagi. Programnya untuk yang tidak member dan juga tidak lewat dari 50.000. Mangga. Kita beli 2 aja karena totalnya 24.000. Apakah ada sering beli jus di sini? Tidak. Total harganya ada 24.000. Nah, 24.000, teman-teman. Kenapa dia tutup 24.000? Karena dia tidak member dan juga tidak lewat dari 50.000. Bagaimana jika dia lewat dari 50.000 namun tidak member gitu? Nah, kita coba mangga 5 tidak. Nah, dia dapat di harga 60.000, teman-teman. Kita lihat di sini. Yang harga awalnya itu seharusnya 60.000. Baik, di sini mungkin saya rasa ini cukup ya untuk flowchartnya. Bentar, teman-teman. Nah, ini dia programnya, bisa lihat. Ini ya, teman-teman. Seperti ini. Dan kita akan melanjutkan ke Python, teman-teman. Dari flowchart kita melanjutkannya ke Python. Baik. Di sini kita akan masuk ke Pythonnya, Sublime Text. Oke, pertama kita ubah dulu ke ini sih, sintak terus Pythonnya. Yang pertama itu kita tambahkan dulu. Bentar, teman-teman. Aduh. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke program Sublime Text atau Pythonnya. Di sini kita akan melanjutkan program yang tadi. Nah, yang tadi itu ada keterkaitannya, guys. Makanya kita duluan membuat di logarithm dulu. Nah,
setiap bagian kode mengikuti program yang tadi sih ya. Oke, kita mulai di sini, kita ketik print. Kita beri tanda kurung, kita beri strip sama dengan lalu kasir. Oke, kita kayaknya lebih enak itu caps lock ya. Kasir jus sehat Mbak Rara. Lalu di sini kita enter. Enter itu 2 kali teman-teman. Di sini kita while, kita kecilin dulu while. While true. Oke, untuk T-nya itu harus T kapital teman-teman. True. Tambah ini, kita enter. Nah, di sini otomatis dia sudah spasi atau sudah bergeser tabnya ke agak kanan ya. Tidak seperti yang awal dia masih agak di depan, sekarang sudah agak mundur atau maju lah ya. Itu mundur atau maju ya, intinya kita akan melanjutkan program ini. Tambahkan print, tambahkan kurung dan kurung, tambahkan ini, lalu tambahkan garis miring yang ini, maaf yang ini nih maksudnya, tambahkan huruf N kecil, lalu menu di sini, menu jus, jangan lupa tambahkan ini teman-teman. Setelah itu kita tambahin print ya, print, tambahkan ini. Nah, kita tambahin yang kayak tadi teman-teman. Oh, jangan lupa guys, kita ini di sini tuh kalau nggak ditambahin tanda ini ya, kalau nggak ditambahin tanda ini nih, dia bakal beda. Mengapa kita harus menambahkan tanda ini? Karena jika dia tidak ditambahkan ini, maka dia warnanya saja sudah berbeda. Nanti juga programnya akan jalan dengan cara yang berbeda. Makanya kita tambahin ini dulu. Satu seperti yang kita buat tadi, alpukat. Alpukatnya itu harganya 15.000. Lalu lalu kita tambahin lagi print, dalam kurungnya tambahin 2 titik mangga. Nah, ini 12.000. Baik, di sini kita stripnya itu kita samain, ratain ya guys ya. Jangan lupa kita ratain stripnya. Terus print lagi, tutup kurung, buka kurung. Ini 3, kita tambahin buah pisang. Pisang tadi 10.000 guys. Lalu tambahkan lagi print, tutup kurung, buka kurung. Ini nomor 4 tadi strawberry. 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 Kurang 18.000. Setelah itu kita ini 2 ya, kita jarak 1, ambil di angka 10, kita tambahkan jenis sama dengan, kita beri jarak dulu, input
input dalam kurung pilih jenis jus, dan di luar ini kita tambahkan titik, lalu kita tambahkan lower. Aduh guys, maaf. Lower, terus tutup kurung dan tutup. Oke. Ini akan jadi biru. Lalu jumlah, kita masukkan jumlahnya berapa. Masukkan jumlah dulu sama dengan int dalam kurung input, lalu dalam kurung lagi ini jumlah pesanan, kita sini. Setelah itu kita tambah member. Gini input. Sebenarnya ini sama aja sih guys kayak yang di logarithm tadi. Cuman di sini kita banyak ngetiknya. Apakah member dalam kurung iya atau tidak gitu. Pakai titik, beri lagi kata lower di sini dan beri terus. Setelah itu kita kasih jarak lagi. Di sini kita akan memberi harga seperti tadi ya. Harga itu kita gunain if sama elif. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya. Mana lagi ini? Harga berdasarkan jenis jus. Di sini kita pakai if guys. Yang pertama itu kita pakai if. Sama dengan alpukat. Yaitu harganya sama dengan 15.000. Setelah itu kita beri lagi ini. Oh iya, jangan lupa bahwa kita mundurkan ya keyboardnya untuk kita akan mengetik elif di sini, bukan if ya. Ingat, ini bukan if lagi tapi elif. Kenapa? Karena if itu digunakan hanya sekali. Mangga harga mangga tadi yaitu 12.000. Lalu kondorkan lagi elif. Jenis sama dengan pisang dan tambahkan ini. Lalu beri harga pisang yaitu 10.000. Perlu lagi yang terakhir kita edit lagi jenisnya. Strawberry. Oh iya, ini sebaiknya kayak merusak estetika, esnya kita kecilin aja. Harganya itu bentar, kita harga dulu. Harga sama dengan 18.000.
Di sini kita kurangin lagi. Di sini kita else. Kita tambahin else. Lalu kita di sini kita print, kita kurung ini jenis jus tidak valid tidak valid. Lalu tambahin di sini tuh continue, beri jarak lagi. Di sini kita akan menghitungnya, rumus cara menghitungnya kita kurangin dulu. Total awal sama dengan harga dikali jumlah, lalu titik diskon sama dengan 0. Kedua lagi kita tambahin lagi di sini itu diskon nominal belanja total awal lebih besar sama dengan 50.000. Diskon plus sama dengan total awal itu dikali 0 atau 10% lah ya guys ya. 0,10 itu 0 atau 10%. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi di sini tagger diskon member if dengan member sama dengan ya, tambahin ini guys, diskon mana plus aduh, plus sama dengan total awal dikali 0,05. Total bayar sama dengan total awal dikurang diskon. Lalu kita akan nambah print lagi, print dalam kurung F ini. Maaf teman-teman, di sini salah. Coba kita tambahkan ini dulu, baru kita tambahkan ini. Balik. Aduh. Ini kita tambahkan yang ini. Nah, N total awal RP, aduh, RP sini total awal ya, koma, sudah. Enter, print dalam kurung F sama ini, lalu tambahkan
aduh, total diskon RP, tambahkan lagi ini tutup kurung yang ada seperti ini, maaf saya kurang tahu namanya tutup kurungnya apa, namun ya yang berbeda dari tutup kurung biasa yang ada kayak ini ya, diskon titik koma, lalu di sini tambahin lagi ya, tambahin lagi itu print kurung f terus total bayar titik RP total bayar. Nah, lalu tambahin ini dan juga koma. Setelah itu kita tambahin ini. Nah, di sini lanjut sama dengan info. Nah, buat tutup kurung, tambah istirahat, hitung lagi. Nah, fungsi dari hitung lagi ini yaitu agar jika ingin kembali menghitung ulang, nantinya programnya akan tetap berlanjut gitu. Tidak hanya sekali hitung lalu berhenti, tidak. Kita akan ditanyakan oleh programnya nanti apakah kita akan lanjut atau berhenti untuk menghitung di program ini, teman. Titik lower tutup kurung, lalu di bawahnya kita ke ini if lanjut sama dengannya 2 kali ya, terus n udah, tambahin ini guys, apa namanya ini, aduh maaf, tambahin n terus sip ini. Ini tidak diberi spasi ya, ini salah, tidak diberi spasi. Lalu kita kasih kata break untuk berhenti. Yang terakhir kita di sini kita mundurkan ke sedekat nomornya, kita ketik print, lalu ini dan ini, lalu kita kasih huruf N, terima kasih sudah menggunakan kasir Mbak Rara. Sabar. Sebentar teman-teman, di sini laptop saya lowbat ya. Bentar. Nah, di sini programnya sudah saya buat teman-teman, seperti ini kurang lebih ya. Seperti ini yang instruksinya. Di sini saya akan coba jalankan, tapi sebelum itu kita akan save terlebih dahulu agar programnya bisa berjalan. Save as, kasih aja namanya contoh. Tambahkan kata PY ya di belakangnya. Oke. Setelah itu kita cari programnya. Pakai teman-teman. Command prompt. Oke. Di sini kita akan
mencoba programnya. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Python contoh py enter. Oke, di sini dia meminta untuk kita memilih jenis jus apa yang akan kita beli. Nah, kita pilih saja. Saya di sini memilih pisang. Jumlah pesanan saya itu 5. Enggak pas 50 ya. Apakah member atau tidak? Iya, saya member. Nah, di sini total diskonnya 7.500 dan total bayarnya 42.500. Di sini kita mendapatkan diskon 10% dan juga 5%, yang berarti 15% karena kita adalah member dan juga kita memesan lebih dari 50.000. Di sini kita akan coba lagi. Oke. Kita pesan alpukat. Jumlah pesanannya itu 4. Yang berarti totalnya itu 60 ya. Apakah member atau tidak? Tidak, saya bukan member. Coba. Tidak. Nah, jadi dia cuma dapat diskon 5% karena dia lebih dari 50.000. Dapat diskon 10% maksudnya. Ya. Nah, gitu. Baik, di sini kita akan coba lagi. Apabila dia tidak member dan juga tidak membeli sebanyak kurang lebih 50.000. Saya beli mangga. Jumlah pesanannya itu 2. Tidak. Maka dia tidak akan mendapatkan diskon, teman-teman. Dan untuk memberhentikan program ini kita ketik saja. Terima kasih sudah menggunakan sama-sama. Nah, jadi dari program yang saya jalankan ini ya menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Hasil skenario pertama dan ketiga mendapatkan 2 jenis diskon. Hasil skenario pertama dan juga kedua itu dapat diskon itu karena total pembeliannya melebihi 50.000 dan juga melebihi 50.000 berarti dia dapat diskon 10%. Nah, terus kalau pelanggannya juga itu pembelinya itu member, sering beli, itu dapat 5%. Makanya di percobaan saya yang pertama itu dia dapat 15% potongan. Terus skenario yang kedua itu dia total belinya itu teman-teman beli jus alpukat yang dimana harga jus alpukat itu 15.000, kalau dikali 4 itu 60.000. Nah, di sini sudah lebih dari 50.000 berarti dia dapat diskon 10%, tapi dia tidak member, dapat diskon cuman 10%. Nah, dan yang ketiga, percobaan saya ketiga itu yaitu tidak lebih dari 50.000 dan juga tidak member, makanya dia tidak dapat diskon. Oke, bagian yang paling penting dari looping ini menurut saya, bagian paling penting dari looping ini yaitu break sih, karena break ini berfungsi untuk memberhentikan kita dari program gitu. Kayak ya kalau kita nggak ada break ini ya kita nggak bisa berhenti dan kasir juga nggak bisa mengontrol kapan programnya selesai. Nah, untuk satu hal yang ditemukan selama menjalankan program yaitu if dan else yang membatasi dengan else. Nah, diskon member bisa terlewat. Jadi maka kedua diskon harus dibuat dengan 2 if terpisah. Nah, 2 if terpisahnya itu ada di sini dan juga di sini. Nah,
Untuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, program ini memperlihatkan bagaimana computational thinking membantu kita memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil, menyusun logika dengan pseudokode, mengimplementasikan dalam Python, menguji dengan beberapa skenario, menganalisis hasilnya, dan juga hasilnya kasir bisa menghitung transaksi dengan cepat dan akurat. Mungkin sekian video tugas dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.